Perlu dipahami bahwa kami itu disingkirkan dari KPK dengan stigma. Kami dibuat seolah-olah kami adalah orang yang radikal, orang yang anti Pancasila dan lain-lain. Dan itu dibuat dengan sedemikian rupa oleh oknum pimpinan KPK dengan cara-cara yang melawan Jadi hukum walaupun ilegal. pimpinan KPK itu cuma 5, tetap aja oknum ya? Saya nyebutnya oknum, saya sebut nama nggak enak juga kan? Orang yang bekerja di upaya memberantas korupsi yang penuh resiko, yang untuk memilih jalan itu pun harus punya kesungguhan lah. Dan Anda untuk sudah mendapatkan resiko itu kan? Iya. Bukan cuma saya, teman-teman saya juga ada. Ketika terus bekerja malah diberantas, kan ini kan nggak masuk di akal gitu. Apalagi caranya dengan cara-cara yang saya bisa katakan cara-cara melanggar hukum dan ilegal, dan itu melanggar HAM. Dan itu dinyatakan dalam investigasi yang dilakukan Komnas HAM dan Ombudsman. Perlu dipahami bahwa kami itu disingkirkan dari KPK dengan stigma. Kami dibuat seolah-olah kami adalah orang yang radikal, orang yang anti Pancasila dan lain-lain. Dan itu dibuat dengan sedemikian rupa oleh oknum pimpinan KPK dengan cara-cara yang melawan Jadi hukum walaupun ilegal. pimpinan KPK itu cuma 5, tetap aja oknum ya? Saya nyebutnya oknum, saya sebut nama nggak enak juga kan? Oke. Oknum pimpinan KPK, kita nggak tahu namanya siapa ya? Oknum pimpinan KPK. Saya masih berharap dari 5 itu masih ada yang baik. Kalau kita sebut pimpinan KPK kan kesannya seluruhnya. Kalau terkait dengan upaya tadi membuat stigma, bisa dibayangkan orang yang bekerja di upaya memberantas korupsi yang penuh resiko, yang untuk memilih jalan itu pun harus punya kesungguhan lah. Dan Anda sudah mendapatkan resiko itu kan? Iya. Bukan cuma saya, teman-teman saya juga ada lagi. Ketika terus bekerja malah diberantas, kan ini kan nggak masuk di akal gitu. Apalagi caranya dengan cara-cara yang saya bisa katakan cara-cara melanggar hukum dan ilegal, dan itu melanggar HAM. Dan itu dinyatakan dalam investigasi yang dilakukan Komnas HAM dan Ombudsman. Yang menarik adalah ketika stigma itu dibuat, dan terus kalau kemudian kami malah bekerja sendiri dan lain-lain, kami akan terus dikerjai. Dan orang-orang yang berbuat tadi, yang berbuat jahat dalam konteks ini kemudian akan merasa bahwa apa yang dilakukan dengan cara-cara yang semaunya sendiri itu bisa bebas. Nggak pernah saya melihat ada keadaan di mana pejabat berani berbuat sewenang-wenang, terang-terangan, dan kemudian merasa nggak ada apa-apa. Baru kali ini. Oleh karena itu sikap kami bukan baru kali ini, baru ini aja ya. Baru ini. Maksudnya baru ini itu banyak. Ada pejabat lainnya juga tidak hanya pejabat yang itu kan. Betul. Bisa berbuat semaunya gitu. Benar. Dan itu dilakukannya dengan dengan terang-terangan, orang semua melihat gitu. Dengan berbohong, dengan mengungkapkan sesuatu hal yang faktanya nggak seperti itu. Itu terang-terangan. Celakanya adalah orang ini pejabat penegak hukum. Dan orang ini adalah bertugas untuk memberantas korupsi. Dan mimpin KPK pula. Nah, ini yang kemudian membuat kami melihat, ini kami tetap harus mengupayakan untuk melawan cara-cara seperti itu. Yang kedua adalah memilih atau bukan memilih sebenarnya. Kami nggak ada pada posisi pilihan. Tapi ketika Pak Kapolri menawarkan itu, dengan menyampaikan bahwa ada rencana-rencana untuk melakukan upaya pencegahan tidak pidana korupsi, saya melihat itu suatu
suatu peluang untuk saya dan kawan-kawan untuk bisa berkontribusi. Bayangkan Pak Kapolri memberikan stressing pada dana PEN, dana bansos, dan dana COVID. Itu kan suatu kasus-kasus yang strategis dan serius. Terkait dengan itu juga bahwa berarti tidak hanya internal, itu eksternal tuh kalau PEN, bansos sama dana COVID itu. Benar, mestinya akan begitu. Cuman nanti detailnya saya kan nggak tahu. Dan ya. Itu 1.000 triliun tahun lalu. Lebih dari 1.000 triliun. Nilainya sangat besar. Makanya saya melihat dan potensi korupsinya pun juga besar. Artinya ikut berbakti atau berkontribusi di sektor itu juga menjadi hal yang penting. Apalagi ketika kami kemudian telah diangkat menjadi ASN Polri, itu menunjukkan bahwa proses penyingkiran kemarin yang dilakukan oleh pimpinan KPK benar-benar abal-abal lah gitu. Benar-benar asal-asalan dan kemudian dilakukan dengan suatu tendensi tertentu sebagaimana temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM dan Ombudsman. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan, oh. Dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia, oh. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia, oh. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia, wow. Tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Tuhan memberi kabar gembira untukmu pemimpin adil, oh. Bagimu imamun adil. Salam 0%, salam 0%, wow. Ucapkan salam 0%. Saat matahari
Salam 0%.